Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kemarin berkaitan dengan hukum perburuhan dan tenaga kerja, kita sudah membahas ya berkaitan dengan bagaimana sejarah awal, khususnya sejarah sebelum Indonesia merdeka. Nah, kemudian ketika Indonesia merdeka, itu kan ada pada masa setelahnya pemerintah Soekarno. Nah, pada pemerintahan Soekarno itu memang belum ada spesifik aturan mengenai hukum perburuhan dan tenaga kerja. Nah, kemudian pada era Soeharto, pada era Presiden Soeharto, sebetulnya target dari pemerintahan pemerintahan pada saat itu adalah bagaimana adanya stabilitas ekonomi, bagaimana penguatan ekonomi karena pada saat itu kekuatan ekonomi itu menjadi fondasi. Maka ketika ekonominya kuat, maka semua lininya juga akan kuat begitu. Nah, kita akan coba lihat, izinkan saya untuk share screen ya, berkaitan dengan hukum perburuhan dan tenaga kerja. Oke, sebentar. Belum terlihat ya. Oke. Ini ya, Bapak Ibu berkaitan dengan hukum perburuhan dan tenaga kerja. Kita lihat sedikit di era reformasi. Hmm. Nih. Nah, pada masa pasca reformasi ada 4 masa pemerintahan ya. Itu masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie, masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid, masa pemerintahan Megawati, dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di masa pemerintahan B.J. Habibie, sebagai mana pemerintahan itu adalah reaksi dari reformasi, akan mundurnya Presiden Soeharto, politik hukum di bidang ketenagakerjaan ditekankan pada saat itu pada peningkatan kepercayaan luar negeri kepada Indonesia. Nah, bahwa Indonesia dapat mengatasi problem negaranya sendiri tanpa menindas HAM, serta mempunyai andil besar dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Jadi pada saat pemerintahan B.J. Habibie lebih terfokus pada bagaimana penegakan HAM. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada proses pada tahun 1998 itu kan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM, baik kepada perempuan, kepada buruh, tenaga kerja, banyak sekali ya korban-korban yang memang darahnya itu eh, menjadi taruhan pada saat era reformasi itu. Nah, jadi ketika adanya kesadaran akan penegakan HAM, maka pemerintah luar negeri dengan Indonesia itu waktu itu meratifikasi Convention nomor 182, yaitu tentang concerning the immediation to abolish and eliminate the worst form of the child labor. Jadi tindakan segera untuk menghapus dan mengurangi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 8 Maret 2000. Jadi 2 tahun setelah kejadian 1998. Nah, harapannya dengan ratifikasi tersebut dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah Indonesia mengakui telah memperlakukan dengan sangat buruk pekerja anak. Selain itu, di masa ini tahanan politik banyak yang dibebaskan. Jadi pada saat itu kan banyak sekali pekerja anak ya. Nah, pekerja anak ini ketika 1998 banyak sekali yang menjadi korban-korban kerusuhan dan lain-lain. Nah, makanya Indonesia pada saat itu ikut meratifikasi ya konvensi itu. Jadi kan ketika ada satu perjanjian kita ikut mengkonvensi, kita ikut menandatangani, itu kan artinya bahwa kita terlibat dan kita terikat ya atas satu aturan itu. Nah, jadi kesannya kita memang di Indonesia itu tidak ramah dengan pelaku anak pada buruh anak pada saat itu. Nah, kemudian setelah di masanya eh, pemerintah ini ya B.J. Habibie
itu kan setelah itu ada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Nah, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini eh, sebetulnya politik hukum tentang ketenagakerjaan itu dia lebih meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh B.J. Habibie. Nah, dengan penerapan demokrasi. Ada waktu itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Nah, sayangnya masyarakat Indonesia masih belum matang untuk berdemokrasi, sehingga dengan sangat banyak jumlah serikat pekerja di Indonesia justru membuat hubungan industrial semakin buruk. Nah, kenapa belum matang untuk berdemokrasi? Karena kita lama dipimpin oleh pemerintahan yang betul-betul bisa dikatakan otoriter ya, diktator. Jadi kebebasan demokrasi itu memang belum terbangun. Bisa dikatakan baru mulai lah, ya baru mulai. Nah, sehingga begitu juga terjadi pada masa B.J. Habibie dan kemudian di Abdurrahman Wahid atau apa Gus Dur. Nah, pada masa pemerintahan Gus Dur, ia menciptakan musuh monumental dan Gus Dur yang menggiring persatuan. Nah, ketegangan dianggap menjadi kemesraan setelah keresahan itu terlewati. Jadi, Gus Dur mencoba dengan softnya ya, dengan metode, dengan gaya kekiaiannya itu mencoba untuk menyatukan, mengharmoniskan permusuhan-permusuhan yang terjadi tersebut. Nah, pada masa pemerintahan selanjutnya, yaitu pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, nah, ia lebih memerintah setelah adanya keputusan dari MPR tentang penolakan laporan pertanggungjawaban dari Abdurrahman Wahid. Nah, sama-sama kita ketahui ya, waktu itu ya ditolak gitu ya laporan apa namanya eh, pertanggungjawaban dari Gus Dur. Nah, perkembangan ketenagakerjaan hampir tidak tampak gebrakannya ketika masanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Justru yang terlihat adalah banyaknya kasus ketenagakerjaan yang mengambang dan kurang mendapat perhatian gitu. Nah, contohnya adalah beberapa kasus ya ketika masa Ibu Megawati Soekarno Putri yaitu masalah pemulangan TKI dari Malaysia, kemudian ada revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 diundur masa berlakunya hingga 1 Oktober 2002 dan berakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tanggal 25 Maret 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Bayangkan gitu ya, ada revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 itu kan mengalami panjang sekali ya pengunduran untuk memperlakukan hasil revisinya dan kemudian baru disahkan 2003. Itu akhirnya kan kita melihat bagaimana pemerintah pada Megawati Soekarno Putri ini tidak terlalu memprioritaskan tentang undang-undang tenaga kerja ini. Nah, kemudian selain itu terdapat fenomena menarik ya dari demo yang dilakukan antara buruh bersama-sama dengan majikan. Itu menentang kenaikan tarif dasar telepon, listrik, dan air. Jadi dulu kalau ada naik aja sedikit listrik, naik aja sedikit bensin, itu apa-apa demo gitu ya. Dan demo itu tidak hanya dilakukan oleh buruh, tapi juga oleh para majikan. Gitu. Karena kenapa? Kalau kebijakan pemerintah itu kan sebetulnya tidak hanya buruh yang uh, menjadi sasaran, tetapi juga para para majikannya, para pengusahanya, gitu ya. Nah, dalam hal-hal kebijakan dari pemerintah itu relasi antara pemerintah, kemudian dengan pengusaha, kemudian dengan majikan dan para buruh itu dia berbeda, dia versus gitu ya, dia kayak berlawanan. Nah, ada juga penolakan Serikat Pekerja PT Indosat ya atas privatisasi BUMN yang dianggap menjual aset negara. Nah, ini kan terkenal sekali ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa di zamannya Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan penjualan-penjualan aset itu kan terjadi sampai ada juga Pulau Indonesia ini yang kemudian lepas gitu ya, uh, dan sekarang menjadi satu negara gitu. Nah, ini aset aset yang sangat berharga nih PT Indosat ini dulu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat prestasi setiap presiden itu kan ada ya yang diingat oleh rakyat. Nah, kalau ingat Bu Megawati, coba Bapak dan Ibu ingatnya apa gitu ya. Nah, ada catatan negatif ya pada masa ini tentang penangkapan para aktivis demonstran.
Nah, terhadap hal ini ada pandangan yang mengatakan bahwa Megawati telah melupakan cara bagaimana ia dapat menduduki kursi kepresidenan dengan melalui demonstrasi. Nah, jadi demonstrasi itu kan sebagai salah satu tolak ukur bahwa suatu negara itu masih menerapkan demokrasi. Nah, contohnya apa? Ya masih ada demonstran-demonstrasi. Nah, bagaimana misalnya pengangkatan Megawati ya menjadi presiden, proses-prosesnya, kemudian sistem mekanisme itu kan juga berawal dari demonstrasi. Nah, jadi pada saat itu juga terjadi ketika Megawati menjadi presiden bukan berarti para buruh, para demonstran itu hilang gitu, enggak juga. Walaupun dia berdiri dengan wong cilik ya, dengan masyarakat-masyarakat kecil, tapi akan tetap dilihat oleh masyarakat kecilnya apakah presidennya ini akan berpihak kepada masyarakat-masyarakat ini ketika telah menduduki jabatan kepresidenan. Nah, politik hukum Megawati yang dapat dirasakan langsung dampaknya setelah tragedi bom Bali di dunia ketenagakerjaan adalah banyaknya hari libur. Nah, banyaknya hari libur itu ada dampak negatif ya pada peristiwa bom Bali. Itu sangat terasa bahwa perekonomian bangsa itu mengalami perubahan. Nah, investor asing banyak yang meninggalkan Indonesia karena tidak terjaminnya keamanan negara ditambah lagi tragedi bom Marriott. Nah, kalau kita lihat Bali itu kan banyak sekali ya berbagai investor asing, kemudian bagaimana wisata-wisata Bali itu kan rata-rata karena banyak disupport oleh para investor asing gitu kan. Eh, di luar negeri itu orang-orang asing kan kenal Indonesia, Bali ya, kalau nggak Jakarta. Kenapa? Karena melihat bahwa Indonesia itu representasi dari Provinsi Bali. Nah, bisa kita lihat misalnya kalau jalan di Pantai Kute gitu ya. Kemudian di beberapa pantai itu kan banyak sekali, ya bisa dikatakan kita sedang berada di luar negeri rasa-rasanya karena banyak sekali orang asing yang berjalan, kemudian di kedai-kedai, di warung-warung, di kafe-kafe, kemudian di pinggiran pantai itu banyak sekali orang-orang asing. Nah, itu kan kenapa bisa seperti itu? Karena memang negara mereka gitu atau orang-orang mereka yang memberikan investasi untuk pengembangan wisata di Bali itu. Nah, juga ada ya berkaitan dengan tragedi bom Marriott gitu. Jadi ternyata pengeboman-pengeboman yang terjadi itu sebetulnya mengganggu ya stabilitas ekonomi. Kenapa? Karena para investor yang sebetulnya mensupport akan perkembangan ekonomi itu akhirnya mereka tidak berani karena alasan terganggunya keamanan. Nah, jadi akhirnya berakibat dong ya pada politik hukum ketenagakerjaan Megawati, yaitu bagaimana memulihkan sektor pariwisata sebagai inti dari peningkatan perekonomian bangsa. Jadi wisata ini kan sebagai salah satu aset ya, sebagai salah satu aset dari satu negara. Jadi banyak wisatanya juga hidup eh, ekonomi masyarakatnya, juga ekonomi bangsanya. Nah, jadi untuk menunjang pemulihan sektor pariwisata ya, pada saat itu perlu adanya kebijaksanaan publik ya dengan pengalihan hari libur ke hari yang lainnya sebelum atau sesudahnya. Jadi jangan sampai nih ada kejadian bom gitu kemudian lama libur orang kan tetap harus makan, tetap harus sekolah ya. Akhirnya harus ada pengalihan itu hari-hari libur ini. Nah, di samping itu dalam hubungan bisnis ya antar negara ternyata merepotkan dunia usaha. Nah, di negara lain hari kerja di Indonesia jatuh hari libur nasional dan hal ini dapat menghambat terjadinya transaksi dagang. Ada kekhawatiran bagaimana seandainya kebijaksanaan pengalihan hari libur ditiadakan, sementara masyarakat sudah terbiasa dengan jumlah hari libur yang banyak. Apakah tidak mungkin akan mendukung terciptanya etos kerja yang rendah dari bangsa Indonesia semakin parah. Nah, jadi persoalan hari libur itu kan juga berbeda-beda. Dan itu sebetulnya ada dampak masing-masingnya. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Kadang-kadang ketika kita hari aktif, orang-orang pada berdatangan ke Indonesia, misalkan dari luar negeri, mereka hari libur, ada musim-musimnya, itu kan. Ketika datang ke Indonesia, oh ternyata apa namanya kita sedang libur. Nah, sedang libur seharusnya pada hari libur itu kita kerja. Kenapa? Karena banyak tamu, banyak orang asing. Nah, itu kan bagian dari pemetaan ekonomi juga. Nah, setelah pada masa Megawati Soekarno Putri, ini ada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu sejak tahun 2004
Hingga sekarang tampaknya ada sedikit perubahan di bidang ketenagakerjaan. Ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja baik pekerja maupun pegawai. Ada upaya pemberantasan korupsi. Nah, sayangnya tekad yang baik belum dapat diikuti oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang sudah terlanjur korup dan tidak amanah di segala aspek kehidupan. Nah, jadi berkaitan dengan korupsi ini ya banyak sekali ininya masalahnya. Walaupun presidennya sudah mencoba untuk mengatasi akan hal itu, tetapi kemudian eh, budaya dari masyarakat ya yang sudah hidup, yang mendarah daging gitu. Kemudian ketika ketika ada akan hal-hal seperti ini, dia menjadi sesuatu hal yang sangat mengganggu ya. Nah, oke. Itu kurang lebih kita berbicara soal bagaimana ya sekurang lebih perkembangan berkaitan dengan perhatian-perhatian kebijakan berkaitan dengan hukum tenaga kerjaan. Nah, sekarang kita coba melihat sumber hukum ketenaga kerjaan. Nah, kalau sumber hukum ketenaga kerjaan sendiri eh, itu kita bisa membagi pada dua aspek ya. Ada hukum 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 material dan juga hukum dalam artian formil. Nah, berkaitan dengan sumber hukum ketenagakerjaan, nah sumber hukum itu kan kita tahu bahwa bagaimana dan di mana dari sumber apa kita mendapatkan menemukan aturan-aturan hukum. Jadi sebagai sumber atau sebagai acuan lah. Nah, sumber hukum itu kan ada dua macam, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam artian formil. Sumber hukum ketenagakerjaan berdasarkan pada sumber hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Jadi dia mengatur tentang perburuhan ketenagakerjaan. Nah, sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum atau perasaan ya atau keyakinan individu dan pendapat umum yang membentuk dan menentukan isi hukum. Nah, macam sumber hukum material tergantung dari tinjauan atau sudut pandang para ahlinya. Misalnya sebagai berikut. Kalau menurut tinjauan ahli ekonomi, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah kebutuhan ekonomi dalam masyarakat dan kemungkinan perkembangan ekonomi. Kalau menurut tinjauan para ahli ekonomi. Jadi hukum itu dibutuhkan bagaimana untuk mengatur ekonomi, untuk mengatur bagaimana kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tujuan dari ahli ekonomi. Nah, sementara kalau kita lihat dari tujuan lainnya, misalnya seperti tinjauan ahli sosiologi. Kalau menurut ahli sosiologi yang menyebabkan timbulnya hukum itu adalah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Jadi kalau misalkan ingin untuk mempertahankan hidup, misalkan agar tidak terjadi kejahatan, kriminal gitu ya, maka dibutuhkanlah yang namanya eh, ini tadi hukum. Nah, sementara itu juga ada tinjauan ahli agama yang menyebabkan timbulnya hukum adalah kitab suci agama masing-masing. Nah, jadi ada kalau menurut agama masing-masing selain daripada hukum negara gitu ya, juga ada hukum hukum agama. Jadi hukum agama, kemudian sumber hukumnya yaitu kitab sucinya. Nah, itulah yang menjadi eh, aturan hukumnya, landasan hukum. Kemudian ada juga tinjauan ahli sejarah yang menyebabkan timbulnya hukum adalah sejarah yang pernah terjadi. Jadi bagaimana agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama, maka perlu dibuat aturan hukum yang baru. Misalnya pernah ada ya aturan berkaitan dengan melarang yang namanya komunisme ya, Lenisme dan lain-lain. Itu kenapa? Itu sebagai bentuk upaya antisipasi agar tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa semacam komunisme pada era Orde Baru. Kemudian tinjauan ahli filsafat yang menyebabkan timbulnya hukum adalah upaya untuk mencari keadilan, misalnya melalui falsafah bangsa. Dan kalau berbicara soal filsafat, tentu berbicara soal dasar yang sangat filosofis dan mendasar sekali. Hal-hal yang sifatnya ontologis, yang bahkan yang dia tidak terlihat ya, dia tersirat gitu kan, lebih kepada hal yang sangat hakikat sekali. Nah, misalnya apa sih yang menyebabkan orang-orang itu em, taat kepada hukum bukan karena aturan, tapi karena memang kesadaran akan keadilan itu penting, dimulai dari dirinya sendiri. Misalnya, oh ternyata kita pernah punya sejarah ini kita dijajah 77 tahun yang lalu, bagaimana kemudian kita menjadi merdeka, yang merdeka ya kita sendiri yang berdikari ya membangun bangsa itu.
Kemudian ada tinjauan ahli hukum. Yang menyebabkan timbulnya hukum adalah aturan yang mengatur. Jadi kalau menurut ahli hukum, adanya aturan yang mengatur, maka disitulah dibentuknya satu keadilan. Gitu. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak memiliki sumber aturan, gitu ya, tidak memiliki pagar moral, maka bisa jadi akan kelewatan batas. Nah, khawatirnya ketika kelewatan batas ini, ada hak-hak orang lain yang tercederai. Nah, sementara itu berkaitan dengan sumber hukum dalam arti formil ini, eh, kita dapat mengetahuinya ya dari hal-hal semacam itu tadi. Kemudian, adapun macam dari sumber hukum formil, ini ada peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, jurisprudensi atau pandangan hakim, pendapat hakim, ada traktat perjanjian, kemudian ada doktrin. Nah, nih. Sumber hukum dalam arti formil yang pertama itu peraturan perundang-undangan, ya. Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tadi poin-poin yang kita bahas ini, bahwasannya peraturan perundang-undangan macamnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 ya tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam lembaran negara tahun 2004 nomor 53. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ini sebagai pelaksanaan dari TAP MPR RI Nomor 1 MPR RI 2003 yang mencabut TAP MPR RI Nomor 3 MPR RI garing 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari TAP MPRS nomor Romawi 20 garing MPRS garing 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum RI dan tata aturan peraturan perundang-undangan RI. Nah, berdasarkan dari ketentuan pasal 1 angka 11 ya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yaitu pengundangan adalah penempatan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah atau berita daerah. Jadi banyak sekali ya sumber-sumbernya. Nah, Bapak Ibu, di dalam prinsip hukum peraturan perundang-undangan terdapat fiksi hukum, yaitu apabila peraturan itu sudah diundangkan dalam lembaran negara dan penjelasannya sudah dimuat dalam tambahan lembaran negara, maka semua orang dianggap sudah mengetahuinya dan isi peraturan itu sudah mengikat hukum. Nah, jadi begitu. Kadang-kadang orang kita sering ya mendengar ataupun mungkin Bapak Ibu juga pernah merasa, kok rasanya kita nggak tahu ya, kok nggak pernah ada sosialisasi undang-undang ya, kok tiba-tiba sudah disahkan ya, kok kayaknya tiba-tiba ya. Nah, jadi di dalam prinsip hukum peraturan perundang-undangan itu ada istilahnya fiksi hukum. Fiksi hukum itu apa? Nah, ketika peraturan itu sudah diundangkan, artinya sudah disahkan dalam lembaran negara, kemudian penjelasannya juga sudah ditulis di dalam tambahan lembaran negara, itu sama kalau kayak kita di organisasi ADART gitu. Nah, jadi itu kalau udah sudah diundangkan, maka dianggap bahwa semua orang udah paham. Nah, walaupun karena apa? Karena dia sifatnya mengikat pada umum. Jadi kalau orang belum baca, ya udah gitu kan dianggap sudah membaca. Maka sehingga ada relasi top down ya dari bawah ke atas, kita juga perlu aktif untuk mencari undang-undang apa nih yang terbaru. Nah, di dalam prinsip hukum peraturan perundang-undangan, fiksi hukum itu yang sebetulnya jarang ya diketahui sehingga kesannya kok mendadak, kok nggak ditahu dan lain. Bahwasanya kalau menurut pemerintah ya, kalau fiksi hukumnya kan begitu. Kalau sudah diundangkan di lembaga negara berarti semuanya dianggap sudah tahu. Nah, sumber hukum dalam arti formil yang kedua adalah hukum kebiasaan. Nah, tadi kan undang-undang kemudian kebiasaan artinya perbuatan manusia yang dilaksanakan berulang-ulang, diterima oleh masyarakat dengan baik. Kemudian apabila terdapat subjek hukum atau orang-orang yang melanggar ketentuan itu, atau kemudian yang berlawanan, berakibat ada perasaan atau sebagai pelanggaran perasaan hukum. Nah, hukum kebiasaan ini dianggap sebagai satu sumber dari norma atau kaidah sosial. Nah, kaidah sosial yang ada di masyarakat itu dibedakan ke dalam norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu kita melihat bahwasanya kok rasanya eh, perempuan kalau misalkan
kalau dia melanggar satu kebiasaan di masyarakat itu kan kayak semacam dicemooh, dicemooh ya, dibicarakan gitu, jadi topik perbincangan ya itu hukum. Apa berarti ketika kita merasakan akan hal itu ya bisa jadi kita sedang melanggar norma atau kaidah-kaidah sosial. Nah, gitu. Atau kita bisa jadi melanggar kebiasaan yang memang sudah terpatri menjadi sebagai sumber hukum di situ. Nah, kadang-kadang ya, ketika kita ada juga ya mungkin anak-anak atau keluarga kita atau mungkin kita dulu gitu ketika melakukan suatu tindakan kita mendapat celaan nih atau mendapat protes gitu dari masyarakat gitu. Tapi kita menganggap kenapa sih orang ini sibuk gitu ya ngurusin urusan kita kayak nggak ada urusan lain aja. Sebetulnya bukan gitu, bukan berarti mereka berbicara seperti itu julid atau iri atau mereka ngomong kepada kita karena benci gitu, karena tidak suka, tidak. Ya barangkali dia mau berbicara seperti itu ada hal yang diyakini, ada hal yang dipegang. Apa? Oh, berarti ada norma nih, ada hukum nih. Dia sedang mengingatkan bahwa kita sedang melanggar satu norma hukum gitu. Apa? Oh, misalnya norma tentang kesopanan. Kita tidak orang misalnya pada malam hari itu jam 10 11 tidur. Kemudian kita bunyikan musik kencang-kencang ya, bunyi kencang-kencang atau kita berkumpul dengan teman-teman sampai larut malam kemudian kita tertawa terbahak-bahak. Itu kan dalam arti wajar nggak misalkan orang-orang pada misalnya tetangganya marah gitu. Ya wajar, kenapa? Karena dalam arti norma yang sudah dianggap sebagai suatu hukum kebiasaan, itu kan hal yang tidak dilakukan. Itu adalah hal yang ditaati bersama. Kemudian ketika ada kita ya dianggap bahwa oh mungkin kita tidak tahu atau mungkin kita melanggar atau ketika merasa kita tidak peduli dan cuek saja. Nah, hari ini kita berada pada situasi atau kondisi semacam ini ya Bapak Ibu. Nah, di mana eranya sekarang kalau modern itu ya era modern itu dia masih taat tuh sama hukum masih ada lah gitu walaupun ada juga dikritik satu dua tapi sekarang kita udah di era postmodernisme di mana era postmodernisme di mana orang-orang hari ini sudah mulai apa namanya em, melanggar yang hal-hal yang berbau eh, hukum, adat istiadat, agama, kemudian mereka tidak percaya lagi dengan aturan-aturan yang sifatnya mengekang individu mereka, mengekang kebiasaan-kebiasaan yang mereka inginkan gitu. Jadi sekarang sifatnya hukum itu relativis, ya relativis berubah-ubah tergantung siapa yang menafsirkan, mengatakan. Nah, itu kemudian mungkin Bapak Ibu punya pengalaman kok rasa-rasanya zaman sekarang anak-anaknya kok susah nggak taat lagi dengan norma, taat lagi dengan ada istiadat. Karena memang desain apa namanya desain global tuh begitu sekarang sudah mulai nggak percaya sama yang namanya otoritas, termasuk orang yang punya ilmu, pakar gitu. Ya udah itu bahkan termasuk ulama sendiri ya. Mungkin ulama apa sih ulama gitu dianggap salah aja. Padahal dia nggak tahu nih ulama nih ilmunya seberapa gitu kan. Kita seolah-olah kayak udah apa yang kita lihat, udah kita komen. Hal-hal yang dangkal sekali. Nah, tidak berbicara kepada hal-hal yang sangat-sangat dalam gitu. Analisis, kemudian eh, ada pemahaman dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi di era hari ini. Nah, kalau berbicara soal norma sosial atau keadaan sosial yang ada di masyarakat, itu kan berbeda-beda. Ada ketika kita dalam hidup ini ada norma agama yang kita jalani, ada norma kesusilaan, artinya kita jangan sampai berbuat tidak senonoh di tengah masyarakat, gitu kan. Nah, makanya ketika terjadi perbuatan itu kan ada hukumnya. Hukumnya apa ya? Digerebek lah, kemudian dipukul sama masyarakat, dipermalukan, kemudian didenda, denda sosial itu kan. Nah, itu bagian-bagian dari sanksi-sanksi hukum kebiasaan. Kemudian berlakunya kaidah atau norma sosial dalam masyarakat itu terjadi apabila telah menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati. Dalam hal ini disebut telah menjadi moral positif. Jadi menunjukkan hubungan norma sosial dan norma hukum. Nah, jadi jangan sampai kita bangga nih membawa sesuatu yang baru ke tempat atau ke tempat atau ke daerah yang mereka sudah menjadikan moral positif sebagai hukum kebiasaannya. Itu itu salah sekali. Nah, jadi jangan sampai. Kemudian ini mungkin ya skema hubungan norma sosial dan norma sosial dan norma hukum. Jadi ada norma atau akidah, ada norma hukum.
Kalau norma hukum ketika dilanggar ada sanksinya diatur dalam undang-undang, baik itu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum bisnis, dan lain-lain. Kemudian ada norma sosial. Norma sosial ini dibagi lagi, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Nah, norma agama ini dia hadir ya dalam hati nurani manusia. Sifatnya memang otonom. Kenapa dia sifatnya otonom? Karena kepercayaan atau agama setiap individu itu dia berbeda-beda. Ya, bagi orang Kristiani misalnya, oh dia punya otonomi bahwasanya dalam agama kami seperti ini gitu. Misalnya makan babi itu hal yang biasa. Kalau dalam agama Islam, misalnya dia punya otonomi untuk, oh saya nggak mau makan babi karena aturan agama saya melarang untuk memakan babi gitu. Kemudian ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan atau moral positif masyarakat atau heteronom ya. Kemudian wujud daripada norma hukum, kemudian norma sosial, dan norma-norma agama kesusilaan kesopanan yang lainnya itu adalah bagaimana menciptakan moral positif. Dan moral positif ini tuh lebih tinggi daripada hukum sebetulnya. Kenapa? Karena kalau hukum dia mengatur semuanya, baik orang orang baik, orang orang yang kurang baik misalnya, dia diatur oleh hukum. Tapi kalau moral positif itu dia lebih hidup ya dengan penuh kesadaran dan berangkat dari individu masing-masing. Nah, itu yang dibangun dalam moral positif. Jadi, moral positif itu sebetulnya tidak perlu hukum mengatur, ya, memberi sanksi untuk mengatur kehidupan mereka. Kenapa? Karena hal yang positif itu sudah hidup di dalam hati nuraninya. Makanya ada istilah adagium, orang baik itu akan tetap baik ya di dalam hukum seburuk apapun. Tapi kalau orang jahat belum tentu dia akan baik dalam hukum sebaik apapun. Nah, baik. Berkaitan dengan sumber hukum ya dalam arti formil yang ketiga adalah jurisprudensi. Setelah kita undang-undang tadi ada kebiasaan, ada yang ketiga adalah jurisprudensi. Nah, ada dua macam sifatnya itu yang bersifat tetap dalam arti keputusan hukum itu dituruti atau dijadikan dasar dalam perkara yang sama. Ini keputusan hakim. Kemudian ada yang bersifat tidak tetap apabila hanya dijadikan pedoman untuk perkara yang sama. Nah, pengertian jurisprudensi adalah rentetan ya putusan hakim mengenai hal-hal tertentu yang dianggap baik untuk diikuti oleh hakim-hakim yang lain ya. Jika hakim-hakim menghadapi perkara yang sama. Dalam hal ini, hakim adalah sebagai sumber hukum, dalam arti putusannya bebas, dapat dijadikan dasar bagi pemutusan hukum. Jadi, jurisprudensi ini dia bersifat tetap. Misalnya, ada satu peristiwa baru. Ternyata peristiwa baru ini membutuhkan putusan hakim sebagai wakil Tuhan ya untuk memutuskan bagaimana solusinya, misalnya sanksinya. Gitu. Nah, kalau misalkan itu sesuatu hal yang baru, maka dia kan sifatnya tetap ya ditulis dan lain. Tapi kalau misalkan ada perkara yang sama, ya sudah itu menjadi putusan hakim bisa dengan perkara yang sama lagi, maka akan dipakai lagi putusan yang sama. Kalau memang perkaranya itu sama persis. Kemudian eh, ini ya sedikit. Itu tadi berkaitan dengan ini. Berdasarkan ketentuan ya dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa sumber dari segala sumber hukum negara adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah sumber hukum tertinggi. Jadi ruh-ruhnya inti-intinya ada di situ. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa dipastikan setiap undang-undang, peraturan daerah, jurisprudensi dan lain-lain harus berangkat dari suatu keyakinan beragama gitu sebagai pemeluk agama masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwasanya peraturan itu harus bersumber untuk kemanusiaan, untuk membentuk keadilan, keadaban, ya, untuk menciptakan hal-hal baik ya, kemaslahatan di muka bumi. Kemudian persatuan Indonesia, jangan sampai suatu aturan itu tidak berangkat dari hal-hal yang bersifat persatuan. Jadi persatuan itu yang harus dibangun, bukan untuk memecah belah. Jangan sampai ada undang-undang atau produk hukum atau kebiasaan itu yang gunanya adalah untuk memecah belah masyarakat. Tidak boleh. Kemudian eh, apa tadi persatuan Indonesia ya, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu kebijaksanaan
keadilan sosial itu harus ditunjukkan dalam setiap undang-undang. Nah, sumber hukum ketenagakerjaan Indonesia yang tertulis itu tersebar ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dia sudah, dan ada juga yang belum terkodifikasi dengan baik. Sehingga kita harus mencari sendiri berbagai peraturan yang tersebar apabila akan dipergunakan untuk dasar hukum dalam memecahkan satu masalah. Nah, sumber hukum ketenagakerjaan yang tidak tertulis meliputi hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat. Jadi karena dia kebiasaan, jadi kan artinya ya sudah dari lisan, dari tindakan, itu sumbernya. Nah, sebagai contoh, apabila majikan memberikan imbalan kepada buruh, baik berupa upah ataupun dalam bentuk lainnya selama berturut-turut minimal 3 kali, maka berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, yaitu dalam memberikan putusannya, panitia pusat menimbang sesuatu dengan mengingat hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan negara. Jadi, ini ada majikan memberikan imbalan kepada buruh, baik berupa upah ataupun dalam bentuk lainnya selama berturut-turut minimal 3 kali, maka berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut ya, tentang penyelesaian perselisihan perburuan itu dalam memberikan putusannya, kemudian panitia pusat menimbang sesuatu dengan mengingat hukum. Jadi akan dilihat ya bagaimana perjanjian yang ada, bagaimana dari kebiasaan itu wajar nggak gitu misalnya. Kalau dia memberikan itu dalam konteks apa itu akan dikaji oleh pusat, panitia pusat. Oke, ini ada hierarki dan tata aturan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya kita juga sudah tahu ini ya di mata kuliah pengantar itu sudah dijelaskan bagaimana hierarki dari tata aturan peraturan perundang-undangan. Hmm. Nah, ini ya, lembaga legislatif ya. Kemudian para pejabat membuat sebuah regulasi. Nah, kemudian keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus. Base checking atau decree merupakan pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat. Jadi harus betul-betul dalam satu keputusan itu betul-betul eh, mengakomodir kepentingan daripada rakyat. Ini ya, Bapak Ibu, hierarki sama-sama kita ketahui bahwa yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah. Itu hierarkisnya atau tingkatan-tingkatan uturannya. Maka tidak boleh nih Perda ini bertentangan dengan Perpres. Perpres ini tidak boleh bertentangan dengan Perpem. Perpem ini tidak boleh bertentangan isinya dengan undang-undang. Undang-undang ini nggak boleh bertentangan isinya dengan undang-undang dasar. Dia harus menjelaskan, harus apa namanya, harus connect ya, harus ada ketersambungan satu sama yang lain. Oke, itu berkaitan dengan hierarkis ya. Ini mungkin sedikit. Kalau undang-undang kan peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian ada peraturan presiden, peraturan perundang-undangan dibuat oleh presiden. Ada peraturan daerah, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Tuh, baik kepala daerah provinsi atau kepala daerah yang lainnya. Nah, asas-asas perundang-undangan ini ada kejelasan tujuan, ada kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan, nggak boleh nabrak-nabrak ya. Kemudian dapat dilaksanakan, kemudian ada kedayagunaan dan kehasilgunaannya, ada kejelasan rumusan, kemudian ada keterbukaan. Nah, ada asasnya. Nah, ini asasnya. Asasnya ada asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, kenusantaran, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, kesadaran, keselarasan ini juga kemarin saya singgung di mata kuliah hukum pemerintah daerah ya dan teori perundang-undangan. Oke, sebentar untuk Bapak Ibu.
kita coba melihat bahwa dalam hukum perburuan dan tenaga kerja di Indonesia itu kan mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya. Nah, ini kita coba untuk menyinggung berkaitan dengan perkembangannya. Sebentar. Nih, ini berkaitan dengan eh, perkembangan hukum perburuhan di Indonesia. Nih, sebenarnya prinsip perlindungan perburuhan atau tenaga kerja di Indonesia atau kita kenal dengan TKI oleh negara telah dianut sejak masa penjajahan Belanda. Ini berupa prinsip perlindungannya ya. Sebagai contoh ada STB 1939, nomor 545, contoh STB 1939, nomor 545, yang menetapkan bahwa buruh yang diterima oleh atau dikaryakan kepada pemberi pekerjaan atau majikan di luar Indonesia apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh majikan sebelum berakhirnya tahun masa kerja yang ketiga di Indonesia, kecuali yang didasarkan atas alasan mendesak, berhak untuk dipulangkan ke negara asal dengan segera atas biaya pemberi pekerjaan majikan untuk dirinya dan keluarganya seperti tersusun pada saat pemutusan hubungan kerja dan sepanjang mereka akan mengikuti perjalanan itu ke negara penerima atau pengarah. Jadi sebetulnya di dalam aturan ketika masih di dalam masa penjajahan Belanda itu ada aturan yang menetapkan bahwa buruh itu buruh yang diterima ya oleh atau dikaryakan kepada pemberi pekerjaan majikan di luar Indonesia ketika misalnya eh, majikannya mau melakukan pemutusan hubungan kerja atau mau mem-PHK gitu ya, maka eh, ketika sebelum berakhir tahun masa kerja yang ketiga, kecuali pada hal-hal yang sifatnya mendesak, itu dia berhak dipulangkan ke negara asal dengan segera atas biaya pemberi pekerjaan majikan. Jadi jangan sampai ini PHK sudah bekerja misalnya anggap di Malaysia, tapi di, sudah di PHK udah gitu aja ditinggal, nggak boleh. Jadi harus dipastikan dia kembali ke Indonesia itu dengan selamat dan kemudian juga harus diberikan kalau kayak di Indonesia tuh semacam ada pesangon atau ada uang pensiun gitu. Dan dia juga harus diberikan eh, kebutuhan ya, ada juga yang diberikan pegangannya untuk dia dan keluarganya ketika sampai di Indonesia gitu. Nah, hal yang sama berlaku jika karyawan mengakhiri hubungan kerja berdasarkan alasan yang mendesak seperti yang dimaksud dalam pasal 1603 atau yang berdasarkan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena majikan tidak memenuhi kewajibannya. Nah, jadi eh, ada juga aturan lain ya, di mana eh, yang dimaksudkan bahwasanya karyawan di sini adalah mereka yang tunduk kepada ketentuan buku 3 bab 7A KUH Perdata. Seorang buruh dianggap dikerahkan di luar Indonesia jika diadakan perundingan oleh atau atas nama pemberi pekerjaan majikan, baik secara tertulis maupun lisan, atau telah diberikan janji yang akan mengakibatkan terjadinya perjanjian kerja Indonesia. Dalam hal ini akan dibahas mengenai sejarah perlindungan ya, perburuhan dan lain-lain. Jadi di sini mengatur bahwasanya di buku 3 bab 7 KUH Perdata, jika seorang buruh itu eh, apa namanya bekerja sebagai TKI gitu ya, bekerja di luar negara Indonesia, selama dia sudah melakukan perundingan atau perbincangan atau negosiasi dengan majikannya, baik itu secara tertulis maupun misalnya di lisan saja ketika masa-masa misalnya dia pakai telepon aja atau pakai Facebook aja, kemudian diberikan janji misalnya berkaitan dengan oh kamu digajinya segini, kamu dapat tunjangan ini, kamu ini nanti ketika kamu sudah selesai kamu boleh kembali nanti ditanggung lagi transportnya gitu. Berarti selama sudah itu sudah dianggap sudah ada pembahasan berkaitan dengan kontrak kerja atau hak-hak atau kewajiban-kewajibannya. Nah, perlindungan hukum ya, perlindungan hukum perburuhan itu tidak hanya terkait dengan hukum nasional, tetapi terkait juga dengan hukum asing dan hukum internasional. Kenapa? Karena hukum nasional kan buruh itu tidak hanya bekerja di konteks kita di dalam negeri saja di Indonesia, tapi juga banyak tenaga kerja Indonesia itu yang juga kerja ke Saudi Arabia, kemudian ke Malaysia, ke Australia gitu. Nah,
itu kan ketika mereka keluar, itu kan harus ada hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya melanggar hak-hak dari buruh itu sendiri. Nah, dengan memahami ya perkembangan hukum di Indonesia diharapkan para praktisi dan mahasiswa itu memahami sejarah perlindungan perburuhan. Ada perlindungan hukum perburuhan, ada sektor perizinan buruh, ada kemudian perusahaan pengerah buruh, ada koordinasi antar instansi, ada prinsip non-diskriminasi, ada perlindungan mengenai perjanjian kerja dan perlindungan jaminan asuransi. Jadi sebetulnya berbicara soal buruh satu, soal buruh saja itu banyak sekali instansinya, sistemnya, kemudian embel-embel dan segala macam. Nah, jika diadakan perundingan yang atas nama pemberi pekerjaan dalam hal ini majikan, baik secara tertulis maupun lisan atau telah diberikan janji yang akan mengakibatkan terjadinya perjanjian kerja di Indonesia. Dalam modul ini akan dibahas ya bagaimana aturan-aturan itu satu persatunya dipelajari ya. Baik itu sejarah juga tadi kita sudah singgung, kemudian sumber hukum itu untuk apa, perlindungan hukum perburuan itu apa, kemudian sektor perizinannya apa, perusahaan pengerahnya itu apa, koordinasi antar instansi itu seperti apa, prinsip non-diskriminasi itu bagaimana. Nah, jadi ada perlindungan perlindungan mengenai perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, itu disebut sebagai hukum perlindungan hukum buruh ya, hukum nasional. Oke, gitu Bapak Ibu. Sedikit saya menyinggung berkaitan dengan politik hukum pengaturan ketenagakerjaan ya, perburuhan setelah kemerdekaan. Jadi sebetulnya setelah abad ke-19 gitu ya, revolusi industri itu dengan penemuan mesin uap itu telah mengubah secara permanen hubungan buruh dan majikan. Di penemuan mesin juga telah mempermudah proses produksi, kemudian revolusi industri menandai munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, ciri utama mekanisasi ini adalah hilangnya industri kecil, kemudian jumlah buruh yang bekerja di pabrik kemudian meningkat, anak-anak dan perempuan ikut diterjunkan ke pabrik dalam jumlah massal. Nah, kondisi kerja yang berbahaya dan tidak sehat, jam kerja panjang, upah sangat rendah, dan perumahan yang sangat buruk. Itu menjadi hal yang sangat prihatin ya. Nah, keprihatinan utama yang mendasari lahirnya hukum perburuhan adalah buruknya kondisi kerja. Ya, buruknya kondisi kerja berikut ini. Ini penting Bapak Ibu. Di mana buruh anak dan perempuan bekerja, terutama di pabrik tenun atau tekstil dan pertambangan yang sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri mereka. Kemudian Undang-Undang Perburuhan pertama muncul di Inggris tahun 1802, kemudian menyusul di Jerman dan Prancis tahun 1840, sedangkan di Belanda sesudah tahun 1870. Nah, substansi undang-undang pertama ini adalah jaminan perlindungan terhadap kesehatan kerja, lebih kepada health award-nya. Jadi bagaimana ya perempuan, anak-anak yang apa yang begitu sangat terancam kondisi kesehatannya. Makanya perlu diatur undang-undang itu dan kemudian keselamatan kerja dan safety-nya. Nah, undang-undang perlindungan inilah yang menandai berawalnya hukum perburuhan. Karena pada saat itu kenapa perempuan dan anak banyak menjadi buruh? Ya faktor utamanya karena memang pasca Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu kan banyak sekali bapak-bapak para pencari nafkah yang kemudian mati di medan perang ya, mati di medan perang dan tidak balik lagi. Sementara mereka butuh makan, kemudian mereka butuh untuk hidup dan akhirnya terpaksa ibu dan anaknya untuk keluar dan skill karena pada waktu itu yang sekolah di perguruan tinggi itu adalah hanya ayah ya. Ibu itu sebetulnya di rumah ya, di rumah dulu kayak biasa ibu tuh dulu di rumah dengan anak-anaknya. Tapi setelah Perang Dunia itu mengubah sekali komposisi keluarga itu dan akhirnya apa yang bisa dikerjakan oleh ibu-ibu ya hal-hal yang sifatnya bisa mereka kerja di rumah seperti apa menyetrika, kemudian menjahit, kemudian mereka menenun, kemudian mereka melipat kain itu di ya, tekstil-tekstil itu tadi. Nah, kemudian itu kan di tekstil-tekstil misalnya ada pabrik. Nah, ketika mereka biasanya bekerja dengan tangan untuk percepatan karena revolusi industri tadi, akhirnya ada pabrik, ada mekanisasi tadi. Jadi karena banyak pabrik, akhirnya perempuan sering dekat dengan mesin-mesin, dengan uap-uap, kemudian dengan hal-hal yang berbau panas gitu kan, sampai itu sebetulnya berdampak buruk ya radiasinya misalnya ke alat-alat reproduksi mereka. Itu sangat berbahaya sekali.
Nah, jadi akhirnya pada saat melihat peristiwa tersebut, ada upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan pada kesehatan dan keselamatan kerja melalui hukum. Eh, Tidak berjalan dengan mulus sebetulnya ya hukum yang dibuat itu. Nah, karena saat berlangsung revolusi industri, teori sosial yang dominan adalah paham liberalisme dengan doktrin laissez-faire. Nah, dalam doktrin ini negara tidak boleh melakukan intervensi ke dalam bidang ekonomi kecuali untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi sebetulnya eh, adanya teori sosial yang dominan pada saat itu yang menganut paham liberalisme dengan doktrin laissez-faire itu bahwa negara tuh nggak boleh loh banyak-banyak ikut campur dalam urusan intervensi ekonomi gitu. Jadi atur sajalah keamanan ketertiban, tapi jangan sampai hal-hal masuk ke hal-hal yang sifat intervensi. Nah, jadi konsep negara yang dominan waktu itu adalah negara penjaga malam atau the night watchman state itu ya. Karena itulah upaya pemerintah untuk melindungi buruh mendapat perlawanan keras dari kelompok pengusaha dan para intelektual pendukung laissez-faire ini. Nah, terutama Adam Smith. Ya, Adam Smith, Bapak Ibu tahu sekali itu Bapak, orang bilangnya Bapak sosiologi ya. Nah, jadi istilahnya negara penjaga malam. Jadi ya sudah atur saja ketertiban dan keamanan yang nggak usah lah sampai ngatur-ngatur upahnya ke dalam sistemnya mau ditaruh di mana perempuannya anak dan lain. Jadi tidak boleh intervensi. Dan akhirnya pada saat itu intelektual-intelektual yang berkembang, aktivis-aktivis yang berkembang gitu ya, dan para pengusaha-pengusaha pada saat itu protes dan kebijakan negara itu. Nah, kemudian mereka menuduh intervensi pemerintah itu melanggar kebebasan individual dalam melakukan aktivitas ekonomi dan kebebasan menjalin kontrak. Jadi ya udah, kontrak itu kan person by person. Ngapain pemerintah ikut campur? Jadi itu yang dikritisi ya, oleh Adam Smith ya dan beberapa pengusaha pada saat itu. Kemudian pada saat yang sama, serikat-serikat buruh belum berkembang. Nah, serikat buruhnya belum ada, Bapak Ibu ya. Kayak sama kita di Indonesia sekarang. Nah, di sisi lain, pengusaha juga masih bersikap anti serikat. Jadi nggak mau, masih individualnya masih tinggi. Nah, tambah lagi, sistem hukum yang ada belum memungkinkan lahirnya serikat buruh. Sebagai contoh ya, hingga tahun 1825 di Inggris masih berlaku Undang-Undang Penggabungan, Combination Act, yang menganggap ilegal semua aksi kolektif, collective action untuk tujuan apapun. Nah, di Belanda, larangan untuk berorganisasi atau berserikat itu baru dihapus pada tahun 1872. Sejak penghapusan inilah buruh dapat melakukan konsolidasi dalam serikat-serikat buruh. Oleh karena itu dapat dipahami bahwasannya sejarah itu mengajarkan banyak hal ya, bahwa hukum perburuhan yang melindungi buruh adalah hasil desakan para pembaharu di dalam maupun di luar parlemen. Jadi eh, hukum perburuhan itu desakan ya para pembaharu di dalam maupun di luar parlemen yang memang melihat kondisi negara pada saat itu dalam keadaan harus diintervensi oleh negara dalam bentuk aturan. Nah, kemudian secara perlahan munculnya hukum perlindungan buruh ya merupakan bukti bahwa secara sosial doktrin laissez-faire itu mulai ditinggalkan atau setidaknya tidak lagi dapat diterapkan secara mutlak. Nah, secara perlahan itu berkembang tuh yang tadinya diakui bahwa oh negara nggak usah lah ngatur-ngatur intervensi sampai ke dalam, jaga aja lah keamanan ketertibannya. Dan ternyata keyakinan itu lama-lama pudar dan juga tidak bisa diterapkan full secara mutlak. Nah, mulailah muncul kesadaran bahwa negara itu harus intervensi dalam hubungan buruh dan majikan. Kesadaran baru ini ditandai dengan munculnya teori sosial yang ingin mengimbangi gagasan di balik doktrin laissez-faire tadi. Misalnya, M. Giroud itu ya berpendapat bahwa Undang-Undang Perlindungan Buruh merupakan contoh yang memperlihatkan ciri utama hukum sosial yang didasarkan pada teori ketidakseimbangan kompensasi. Teori ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa antara pemberi kerja dan penerima kerja ada ketidaksamaan kedudukan secara sosial dan ekonomi. Penerima kerja sangat bergantung ya pada pemberi kerja, maka hukum perburuhan memberi hak lebih banyak kepada pihak yang lemah daripada pihak yang kuat. Nah, hukum bertindak tidak sama kepada masing-masing pihak dengan maksud agar terjadi suatu keseimbangan yang sesuai. Hal ini dipandang sebagai jawaban yang tepat terhadap rasa keadilan. Jadi keadilan yang dibangun ya dari gagasan Ruth tadi bahwasanya keseimbangan atau rasa keadilan itu tidak sama antara majikan dan eh, pekerjanya atau buruhnya karena tenaga ya eh, tenaga yang yang banyak habis itu kan tenaga yang lemah ya. Istilahnya pihak yang lemah dalam hal ini adalah buruhnya.
pihak yang kuat. Makanya hukum harus mengatur. Sama itu bukan berarti keduanya diposisikan sama dalam hal kesewenang-wenangan, tidak, tapi harus diatur porsinya. Ini sudah banyak waktunya, tenaganya, pekerjaannya, maka harus layak diberikan upah yang adil. Tidak sewenang-wenang, mentang-mentang dia lemah, kemudian yang kuat adalah pekerja, terus pekerjanya anak-anak aja nggak bisa gitu. Akhirnya kan takutnya apa? Terjadi ke hal-hal yang berbau perbudakan. Nah, sementara kita berbicara soal Indonesia. Nah, Indonesia itu kan negara yang berkembang. Sebagai negara yang sedang berkembang, tentu Indonesia mengharapkan adanya percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi dengan masuknya investasi asing ke Indonesia. Nah, penanaman modal asing itu merupakan akselerasi perkembangan ekonomi yang nantinya diharapkan ikut berperan dalam mensejahterakan nasib rakyat Indonesia. Nah, kemudian sejalan dengan masuknya investasi ke Indonesia, maka banyak sekali ya yang mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi rakyat yang dapat menurunkan angka pengangguran yang merupakan salah satu masalah krusial yang sangat penting hari ini. Dan juga merupakan masalah-masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara di dunia yang sedang berkembang. Nah, setiap kebijaksanaan secara esensi merupakan indikasi dari bentuk tertentu, bagian kekuasaan. Maksudnya, untuk memahami bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang umumnya buruk di mana buruh terorganisasi menjalankan aktivitasnya. Tak lain merupakan akibat dari pertarungan kepentingan dalam pembagian kekuasaan. Jadi, Bapak dan Ibu ya, ketika kita tahu bahwa negara kita sendiri yang sekarang notabene adalah negara berkembang, itu kan masih berharap kepada investor-investor asing. Nah, kita lihat aja pembangunan ibu kota negara sekarang berharapnya bukan dari APBN kita sendiri atau dari SDM atau dari kekayaan kita sendiri, tapi justru lebih banyak dilelangkan kepada asing. Artinya apa? Bahwa paradigma atau pikiran yang dianut sekarang oleh Indonesia ini bahwa kalau mau cepat maju, mau cepat berkembang, mau cepat apa namanya kuat kaya gitu ya, ya udah harus gandeng investor. Soalnya itu saja solusinya. Nah, sehingga apa? Ketergantungan kepada investor pun itu harus diatur oleh undang-undang. Jangan sampai nanti ketika misalnya kita menggandeng investor, apapun itu dibantu oleh para investor, seolah-olah kita tidak mendapatkan keadilan yang sama gitu. Jadi kita sebagai yang lemah, kemudian investornya yang kuat, jadi jangan sampai ada ketimpangan di situ. Nah, itu sebagai alternatif, sebagai salah satu fungsi bahwa harus adanya undang-undang yang berkaitan dengan perburuhan dan tenaga kerja. Gitu. Mungkin untuk sementara sampai di situ dulu Bapak dan Ibu. Semoga ada manfaatnya. Nanti akan kita bahas lagi selanjutnya berkaitan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya tentang hukum perburuan tenaga kerja. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.